Hai teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendiskusikan tentang klasifikasi biaya berdasarkan keputusan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri dengan saya sendiri sebagai moderator, Olganda Margaret Japurba, dan rekan saya Winda Burmanik, saya Gempers Borat, saya Desandri Butarigan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, aku mau cerita nih. Kemarin aku sempat bingung mau makan pesan online atau masak sendiri di kos. Kalau pesan tinggal klik, nunggu, terus datang. Enak banget tinggal makan. Tapi ya boncos juga. Kalau masak sendiri udah lama, capek banget. Tapi lebih murah sih. Jadi dari sini aku mikir, kok hidup kita penuh pilihan dan biaya ya. Bener juga sih, aku juga sering ngalamin kayak gitu. Misal nih, kalau aku mau kampus, aku bingung. Aku milih naik ojek atau naik angkot aja. Kalau naik angkot, pasti otomatis biaya lebih murah. Tapi ya gitu, udah lama, panas. Jadi harus dipikirin lagi sih. Kalau belanja bulanan, kadang bingung gitu kan kalau beli di minimarket terdekat harganya jauh lebih mahal. Sedangkan kalau aku beli di minimarket yang lebih jauh harganya lebih murah. Tapi itu juga sama-sama keluar biaya kan. Tapi caranya itu dan hasilnya itu berbeda. Intinya kita semua itu sama ya. Kita sama-sama sering dilema soal biaya. Nah sebenarnya nyambung juga nggak sih ini tentang materi kita sebelumnya tentang klasifikasi biaya di perkuliahan sebelumnya? Iya, bener banget Des. Jadi gini, dari cerita kita tadi sebenarnya ada pola nih. Setiap kali kita harus ambil keputusan, ada biaya yang harus dipikirkan, dan ada juga yang nggak usah. Nah, ini masuk ke konsep klasifikasi biaya. Jadi pertanyaannya, menurut kalian apa sih yang bikin satu biaya untuk dipertimbangkan? Kalau menurutku ya, biaya itu penting kalau berubah karena adanya keputusan. Kalau pilihannya beda, pasti biayanya juga beda. Kalau nggak berubah, ya itu nggak usah dipikirin lah. Setuju. Itu juga yang disebut biaya relevan kan. Jadi biaya relevan itu adalah biaya yang memang berhubungan dengan keputusan kita sendiri. Kalau biaya yang nggak relevan, ya tetap ada. Tapi meski biayanya berbeda. Nah, ada juga nih yang disebut dengan biaya terhindarkan dan biaya tak terhindarkan. Kalau terhindarkan artinya biaya bisa kita hilangkan kalau pilihan alternatif tertentu. Tapi kalau misalnya tak terhindarkan, mau pilih apapun tetap harus keluar. Bagus nih, kita bisa dapat simpulkan. Relevan itu soal pengaruh keputusan. Sedangkan terhindarkan itu soal biaya atau tidaknya dihapuskan kalau pilihan opsi tertentu. Nah, biar lebih kebayang, aku kasih contoh sederhana nih. Misalnya ada mahasiswa nih namanya Dimas. Dia punya dua pilihan nih. Mau cuci baju di laundry dengan biaya 6.000 per kilogramnya, atau pilihan kedua nih, cuci sendiri tapi dikenakan biaya sabun 20.000 per minggu. Nah, biaya kos bulanannya 1 juta tetap harus dibayar. Apapun pilihannya sekarang, coba kita pahami. Laundry itu jelas biaya relevan. Kalau dia pilih laundry, dia pasti harus bayar. Kalau enggak, ya enggak perlu keluarkan biaya. Sabun itu juga relevan karena muncul kalau dia nyuci sendiri kan. Sedangkan kalau biaya kos itu nggak relevan karena tetap keluar meski pilihannya berbeda. Tapi kalau dari sisi terhindarkan, biaya laundry bisa dihindari kalau misalnya dia nyuci sendiri. Tapi kalau misalnya sabun juga bisa terhindarkan kalau dia laundry. Tapi biaya kos jelas tak terhindarkan sih. Jadi, Dimas harus fokus bandingkan biaya laundry dengan sabun. Jangan sampai dia masukin biaya kos ke perhitungan, karena itu nggak ada hubungannya sama keputusan. Nah teman-teman, dari diskusi kami tadi, kita dapat ambil kesimpulan nih, dari klasifikasi biaya berdasarkan keputusan. Yang pertama, ada biaya relevan, adalah biaya yang berubah karena ada keputusan. Yang kedua, ada biaya tak relevan, biaya yang akan tetap sama meski pilihannya berbeda. Yang ketiga, ada biaya terhindarkan, biaya yang dapat dihapuskan jika terdapat pilihan alternatif tertentu.
Dan yang keempat adalah biaya tak terhindarkan. Biaya yang akan tetap ada apapun pilihannya. Nah, yang paling penting, kalau ambil keputusan, fokuslah ke biaya relevan dan biaya terhindarkan. Sekian hasil dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.